Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Bahasa Inggris bersama Kak Nana. Belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah dan simple. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Nah, yang mana di video sebelumnya kita udah membahas tentang noun yang bagian dari part of speech. Sekarang kita akan membahas tentang jenis kedua dari part of speech, yaitu pronoun. Ya. Yang pertama kita pahami dulu apa itu pronoun ya. Pronoun dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti. Pronouns are words that replace nouns in a sentence. Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun agar tidak terjadi pengulangan. Jadi, kita tidak perlu mengulang kata yang sama berkali-kali dalam satu teks percakapan. Pronoun membantu kalimat menjadi lebih efektif dan natural. For example, Sarah is my friend. She is very kind. Nah, kata pronoun di sini adalah yang she, karena digunakan untuk menggantikan Sarah sehingga kalimat terdengar lebih alami dan efektif. Nah, kalau tidak ada pronoun bagaimana? Sarah is my friend. Titik. Sarah is very kind. Titik. Jadi terlihat kurang efektif ya. Oleh karena itu, fungsi pronoun di sini sebagai pengganti dari Sarah, sehingga kalimat terdengar menjadi lebih alami dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas jenis pronoun yang pertama. Apa itu? Yaitu personal pronouns. Personal pronouns digunakan untuk menggantikan orang atau benda tertentu. Personal pronouns itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada subject pronouns. Yang kedua ada object pronouns. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama ada subject pronouns. Subject pronouns adalah pronouns yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Artinya, sebagai pelaku dari suatu tindakan. Subject pronouns itu terdiri dari I, you, he, she, it, we, and they. Contohnya, she likes reading novels. Kata she adalah subjek yang melakukan aktivitas likes. Nah, aktivitasnya reading novels. Kemudian, they are waiting outside. Kata they di sini adalah subjek dari kata kerja are waiting. Nah, ini adalah kata kerjanya ya, verb. Ini adalah pronounnya. Kemudian subjeknya ya. Kemudian I study English every day. Kata I itu adalah subjek dari kalimat ini. Subjek, ingat ya, subjek pronouns itu selalu muncul sebelum verb utama. Sebelum verb utama. Nah, di sini kita lihat apa verbnya? Study. Nah, sebelum verb ini adalah subjek. Jadi, subjeknya adalah I. I study English every day. Begitu juga dengan yang
Sebelumnya ada they are waiting outside. Di sini verbnya yang mana? Waiting. Nah, so kita menemukan subjeknya itu they. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas object pronouns. Object pronouns digunakan sebagai objek dalam kalimat, baik sebagai objek dari verb maupun preposition, ya. Object pronouns meliputi me, you, him, her, it, us, and them. Contohnya, please help me. Kata me itu menerima aksi verb dari kata help. Ya, menerima aksi dari help. Nah, ini verbnya help. So, dia ada menerima aksinya ada me. Kemudian, contoh yang kedua, I met her yesterday. Nah, kata her di sini itu menjadi objek dari verb met. Nih, ini ada verbnya met. Jadi kita perhatikan verb dari setiap kalimat ya. Nah, itu sebagai objek dari met. Kemudian ada contoh yang ketiga, the teacher called them. Kata them itu adalah objek yang dikenai tindakan dari call. Nih, kita perhatikan lagi verbnya. Kemudian di sini ada pronoun. So, ini adalah objek dari pronouns, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang possessive pronouns, ya. Possessive pronouns digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Tanpa diikuti oleh noun. Ya. Contoh possessive pronouns itu meliputi mine, yours, his, her, his, ours, and theirs. Possessive pronouns tidak diikuti oleh noun ya, sekali lagi. Contohnya, this book is mine. Kata mine ini menggantikan frasa my book. Ya. Ini kalau dibalik kalimatnya kan this is my book. Nah, kalau diletakkan di akhir menjadi this book is mine. Kemudian yang kedua, the choice is yours. Nah, tidak perlu menambahkan noun ya setelah kata yours. Contoh yang ketiga, the house is theirs. Kata theirs di sini menunjukkan kepemilikan dari dari rumah ini. Sorry ya. Nah, the house is theirs. Masih tentang kepemilikan, tetapi kali ini kita bahas tentang possessive adjective. Possessive adjectives harus selalu diikuti oleh noun, ya. Kebalikan dari yang tadi, tanpa noun, nah yang ini selalu diikuti oleh noun yang menunjukkan kepemilikan. Nah, bentuknya adalah dari my, your, his, her, its, our, and their. For example,
Contohnya yang pertama, this is my bag. Nah, her phone is ringing. The classroom is cleaned. Nah, ini lihat my bag. My bag. Selalu diikuti dengan noun. Posesifnya yang mana? Ini posesif adjektifnya yang my, nounnya yang bag. Bag. Kemudian kedua, her phone is ringing. Ini ada possessive adjective her. Her phone. Ya, kata pemilikan nih her. Yang ini adalah nounnya, selalu diikuti dengan noun. Begitu juga yang ketiga, their classroom is clean. Their, ini possessive adjective-nya, pronoun. Kemudian ini ada noun-nya, classroom. Nah. Oke, selanjutnya kita akan membahas reflexive pronouns. Reflexive pronouns digunakan ketika subjek dan objek dalam kalimat adalah orang atau benda yang sama. Reflexive pronouns itu meliputi myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, and themselves. For example, she blamed herself. Subjek she di sini dan objek herself merujuk pada orang yang sama. Yang misalkan Mita ya. Jadi tetap merujuk kepada si Mita. Mita blame herself. Karena ada pronounnya. Pronounnya Mita adalah she, maka menjadi she blame herself. Contoh yang kedua, I taught myself English. Nah, subjek dan objeknya adalah I. Ini adalah reflexive pronouns-nya. Contoh yang ketiga, they prepare themselves. Ya, themselves. Ini menunjukkan tindakan kembali ke pelaku. Ini ada pronounnya they. Reflexive pronouns-nya adalah themselves. Oke, bisa dipahami ya. Ini masih cukup mudah. Oke, yang selanjutnya tentang demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns digunakan untuk menunjukkan benda atau orang. Ya. Demonstrative pronouns itu terdiri dari this, that, these, and those. Contohnya adalah, this is my favorite song. Nah, perlu diingat nih, ini ada untuk this ini penggunaannya untuk singular ya. Singular. This is my favorite song. Menunjukkan benda atau orang. Digunakan menunjukkan benda atau orang. Kemudian contohnya kedua adalah, those are expensive shoes. Nah, those are expensive shoes. Nah, ini those ini adalah bentuk jamak plural dari kata this. Dari kata that. That. Untuk menunjukkan benda yang jauh dari tempat posisi kita, those are expensive shoes ya. Jadi menggunakan kata demonstrative pronouns yang plural. Ini ditandai dengan kata are ya. Those. Nah, kalau misalkan nah, kemudian yang selanjutnya ada that look interesting. That. Dan di sini demonstratifnya ada kata that looks interesting. Ini juga merupakan singular. Sedangkan these dan those ini merupakan plural ya. Plural. Nah, kalau yang kedua ini this dengan that ini adalah singular. Nah, ini kan bentuk singular dan plural harus diperhatikan, oke? Ingat lagi.
Kemudian jenis pronoun selanjutnya ada relative pronouns. Relative pronouns digunakan untuk menghubungkan klausa dan memberikan informasi tambahan tentang noun. Nah, apa-apa saja relative pronouns itu ada who, whom, which, that, dan whose. Whose, ya. Kata, contoh yang pertama ada the girl who is singing is my sister. Kata who di sini menjelaskan dari kata the girl. Kemudian contoh yang kedua, this is the book that I told you about. Kata that di sini, yang mana ini kan, nah ini relative pronouns-nya adalah that. Itu menjelaskan apa? Nah, kata that ini menghubungkan dua kausa. Kausa yang pertama ada this is the book that I told you about. Yang kedua dihubungkan oleh kata that. Kemudian contoh yang ketiga, he is the man whose car was stolen. Mana demonstrative relative pronouns-nya? Nah, ini ya, whose. Kata whose di sini menunjukkan kepemilikan dari he is the man whose car was stolen. Dia kepemilikan dari car ini. Dia adalah laki-laki yang memiliki mobil yang telah dicuri. Laki-laki pemilik mobil yang telah dicuri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang integrative pronouns. Integrative pronouns itu digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, apa saja integrative pronouns? Yaitu who, whom, what, which, whose. Nah, ini contohnya ada who is calling you, what is your name, which is your bag. Biasanya selalu letakkan di awal kalimat. Yang terakhir ini adalah reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns menunjukkan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Apa saja yang termasuk reciprocal pronouns? Yang pertama ada each other and one another. Contohnya di sini ada they respect each other. Itu menunjukkan timbal balik ya, mereka respect each other, saling respect. Kemudian the students help one another. Okay, help one another. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini ada sedikit contoh soal, kita bahas sama-sama. Yang pertama ada choose the correct pronoun. Anna is my cousin. Titik-titik lives next door. Blah, blah, blah. Nah, yang ada A, he, B, they, C, she, D, it. Jawabannya yang mana? Tentu saja jawabannya yang she ya. C. Karena di sini apa? Karena she itu adalah seorang perempuan yang berfungsi sebagai subjek. Maka pronoun yang tepat di sini adalah she. Lanjut yang kedua. Which sentence
uses an object pronoun correctly. Me am ready. Yang B, she invited him to the party. Yang C, he liked she. Yang D, they saw me. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B ya. She invited him to the party. Kata him di sini adalah objek pronoun yang tepat karena menerima aksi dari invited. Kita ingat kembali tadi tentang objek pronoun, itu kita cari dulu verbnya yang mana. Biasanya dia menjadi objek dari verb yang ada dalam kalimat tersebut. Maka objek pronounnya adalah him. So, kalimat yang menggunakan objek pronoun adalah yang B. Soal yang ketiga, choose the correct possessive pronoun. This seat is blah blah blah. Nah, my, ada mine, ada me, dan I. Kira-kira jawabannya yang mana? Tentu saja jawabannya yang ini ya. Possessive pronoun. Ingat, possessive pronoun itu menunjukkan kata kepemilikan yang tidak diikuti noun setelahnya. Berarti letaknya di akhir dan tidak ada sambungannya lagi, tidak ada nounnya lagi setelah kata possessive pronoun. Yang benar adalah mine. Kemudian soal yang keempat, which sentence contains a reflexive pronoun? Nah, jawabannya yang mana? Ini adalah she looks happy, he taught himself how to swim. Kemudian yang C, they are teachers. Yang D, this is her book. Jawabannya adalah yang B ya. He taught himself for how to swim. Reflexive pronoun. Nah, ingat tadi ya, apa saja contoh reflexive pronoun, sini sudah kelihatan ya, ada kata himself. So, jawabannya sudah pasti yang B. Contoh yang terakhir ini ada yang kelima. Choose the correct relative pronoun. This is the students blah 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 won the competition. A, which, B, whose, yang C ada who, yang D ada whom. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang who. Kenapa? Karena kata who di sini digunakan untuk merujuk pada orang dan berfungsi sebagai relative pronoun. This is student who. Yes, merujuk pada satu orang. This is the students who won the competition. Oke. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita tentang pronoun. Ya, apa-apa saja tadi ada pengertian dari pronoun, yaitu kata ganti, kemudian ada personal pronouns, kemudian subject pronouns, object pronouns. Jenis yang selanjutnya adalah possessive pronouns yang merupakan kepemilikan, kemudian ada possessive adjective, masih juga tentang kepemilikan, kemudian reflexive pronouns, dan demonstrative pronouns, dan yang kemudian ada relative pronouns, dan yang terakhir ada interrogative pronouns, kemudian ada recursive pronouns. Nah, setelah tadi pembahasan kita disertai dengan contoh-contoh soalnya, semoga menambah pemahaman kita. See you di video selanjutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.